Ibu Arini selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM SPK BSN. Lalu kepada para dewan juri ya, ada Pak Ono W Purbo yang telah hadir pada siang ini. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Ono. Lalu ada Ibu Maya ya. Selamat siang Bu Maya ya, serta ada Pak Teguh Prasetya dan Pak Imam Nasiruddin. Juga nanti ada perwakilan dari BSN yang akan memaparkan mengenai teknik penulisan standar, yaitu Ibu Pipit ya. Ibu Pipit, selamat siang Bu Pipit. Kakak Mana Pipit aja. kayaknya ya. Kakak Pipit kayaknya ya. Selamat siang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan kita pada siang ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Maka dari itu, berdoa saya persilakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Recording in selesai. progress. Ya, selesai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah hadir pada siang ini dalam acara pembekalan peserta kompetisi standarisasi nasional tahun 2024. Sep- seperti yang sudah diinfokan sebelum-sebelumnya, kegiatan ini sangat penting untuk diikuti oleh para peserta, khususnya siswa dan siswi dari tim perwakilan SMA Bapak dan Ibu, untuk bisa mengetahui seperti apa tugas yang akan diberikan atau yang harus dikerjakan nantinya. Karena di 2024 ini ada beberapa teknik tugas yang berbeda, metode yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, untuk itu, untuk membuka acara pada siang ini, maka saya persilahkan kepada Ibu Arini untuk dapat membuka acara pada siang hari ini. Kepada Ibu Arini saya persilakan. Baik, baik, terima kasih Mas Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, ada Pak Ono, ada Bu Maya ya yang ini, dan mungkin ada Pak Teguh juga, dan Bapak Ibu semua Dewan Juri, kemudian Bapak Ibu guru pendamping yang hadir, perwakilan dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang mendaftar sebagai peserta kompetisi standarisasi nasional, dan juga adik-adik semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat, semangat, dan siap untuk berkompetisi di kompetisi KSN 2024 tahun ini. Mohon izin nanti juga mungkin ada Pak Sestama yang akan bergabung untuk memberikan motivasi dan juga arahan. Nanti kita tunggu, tapi nggak apa-apa, kita berjalan saja acara. Jadi acara sesuai dengan yang kita sampaikan di sosialisasi kemarin. Dalam 3 minggu terakhir kita sudah membuka pendaftaran sampai dengan tanggal kemarin, kita tutup di tanggal 3 atau 4 Maret. Alhamdulillah kita sudah menerima sekitar 84 pendaftar, 84 tim dari 38 sekolah ya Mas Daya. Dari 38 sekolah. Jadi dari 84 tim ini nanti yang akan berkompetisi untuk menyusun standar yang nantinya akan kita 41 sekolah, maaf, Bu. evaluasi. Dari berapa Mas? 41 sekolah. Oh, oke, dari 41. Jadi dari 84 dari 41 sekolah. Jadi ini mudah-mudahan semua sudah bergabung ya, sehingga tidak ada yang ketinggalan timnya. Kalau adik-adik mungkin masih ada tim yang belum bergabung, bisa diinfokan karena momen ini sangat penting, di mana momen pembekalan ini adalah kita akan menyampaikan tema yang harus disusun atau standar yang adik-adik akan susun berdasarkan tema yang akan kita tetapkan hari ini. Kemudian yang paling penting juga kita akan menyampaikan bagaimana menyusun standar. Apa saja unsur dari elemen yang ada di dalam standar yang berhubungan dengan tema tadi. Kemudian yang tidak kalah penting sekali adalah teknologi AI yang akan disampaikan oleh pakar kita semua. Pasti semua sudah kenal nih dengan Pak Ono. Pak Ono ini kemarin kalau beberapa teman nonton di debat harusnya
eh, lihat nih Pak Ono menjadi tim debat di sana. Kemudian juga Pak Ono ini memang sudah terkenal di praktisi teknologi informasi termasuk dunia digital dan lain-lain ya Pak Ono ya. Jadi sangat ini diharapkan adik-adik bisa menyampaikan ke teman-teman yang belum join karena hal ini sangat penting dan juga pembekalan ini memberikan pencerahan bagi adik-adik bagaimana membuat strategi yang tepat, strategi yang baik gitu ya dalam menyusun nanti rancangan standar sehingga adik-adik nanti bisa menyampaikan kepada kita draft standar yang akan disusun dan akan kita evaluasi, akan kita nilai. Nanti juga akan disampaikan bahwa di dalam penyusunan standar kita beri waktu selama mungkin 2 minggu. Kemudian juga dalam penyusunan standar adik-adik sangat boleh menggunakan bahkan dianjurkan menggunakan referensi standar internasional lainnya seperti ISO, IC, dan ITU juga ada. Jadi adik-adik silakan browsing, silakan menggunakan platform yang tepat dalam mendapatkan standar internasional untuk memperkaya standar yang akan ditetapkan nanti. Selanjutnya, insya Allah dari pembekalan ini kita harapkan semuanya submit standar yang akan dinilai. Jadi tidak ada tim yang tidak mensubmit standar. Jadi karena nanti mungkin kita sangat ingin melihat apakah adik-adik ini bagaimana sejauh mana kreativitas, sejauh mana menyusun standar ini seperti apa di adik-adik. Adik-adik jangan khawatir, tidak ada kata-kata sulit kalau kita punya kemauan dan apalagi kita masih bisa buka referensi, kemudian kita masih bisa menggunakan source yang ada, maksimalkan, optimalkan waktu 2 minggu ini untuk menyusun strategi kompak dalam tim, kemudian menyusun standarnya sesuai dengan nanti yang disampaikan oleh BSN, ketentuan tentang standar dan teknologi AI nanti yang di-share juga oleh Pak On. Untuk itu mungkin cukup pembukaan dari saya. Semangat adik-adik dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mendevelop nanti tugasnya. Dan terima kasih ini Bapak Dewan Juri juga yang ikut dan Bapak Ibu Guru pendamping yang sangat penting perannya mendampingi adik-adik di dalam tim untuk bisa berkompetisi dan bisa menggolkan, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan dan diberi inspirasi, diberi ide dan yang lainnya sehingga bisa memenangkan dalam kompetisi ini. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya. Saya serahkan kembali kepada Mas Daya. Selamat mengikuti pembekalan dan sangat perlu adik-adik memperhatikan setiap hal yang disampaikan oleh narasumber hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Arini yang telah membuka acara kita pada hari ini, sekaligus saya memberikan beberapa arahan ya untuk kita semua. Baik Pak, izin Pak Sestama belum hadir Ibu ya. Kita lanjut saja dulu Ibu ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu guru pendamping serta teman-teman yang sangat saya banggakan. Jadi hari ini kita akan memaparkan dari BSN beberapa teknik penulisan standar. Ini adalah nanti mohon terutama untuk adik-adik untuk dapat memperhatikan secara seksama paparan-paparan yang akan kita berikan ini, karena ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk kemudahan adik-adik dalam membuat tugas nantinya ke depannya ya. Nanti juga akan ada penjelasan mengenai teknologi AI ya oleh Pak Ono nanti untuk mungkin bagi adik-adik yang mungkin masih belum familiar dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang pesat-pesatnya, nanti akan diberikan insight-nya untuk memudahkan adik-adik. Juga nanti akan kita reveal nih, akan kita ungkap ya tema KSN 2024 itu apa sebenarnya. Karena dari kemarin mungkin teman-teman masih penasaran ya, kok temanya belum ada gitu ya, temanya apa gitu ya. Nah hari ini akan kita jelaskan semua, jadi mohon perhatian dari teman-teman sekalian, juga Bapak dan Ibu guru pembimbing apabila nanti tim-timnya mungkin belum bisa hadir, nanti mungkin bisa
Dan bagi teman-teman atau sekolah yang tidak sempat untuk melihat atau join langsung di acara join meeting pada siang ini, tenang saja. Nanti kita sudah record dan kita akan upload ke YouTube sehingga nanti kami informasikan sehingga teman-teman yang tidak bisa mengikuti bisa menonton kembali tayangan pada siang ini. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, maka paparan selanjutnya ini adalah sangat penting, yaitu mengenai penulisan teknik standar beserta ISO direktifnya yang langsung akan dibawakan oleh kakak. Saya manggilnya kakak ya, karena kayaknya masih muda seperti saya gitu ya. Kak Putri, silakan Kak Putri untuk dapat memberikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Daya. Saya izin share screen. Sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat screen saya. Gimana Kak Daya? Aman? Terlihat? Aman, aman, aman. Oke, baik. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, eh, dari BSN, Bu Arini, Bu Maya, kemudian tim panitia ya, tim panitia untuk kompetensi standarisasi tingkat nasional, serta Bapak Ibu guru pendamping peserta dan adik-adik peserta kompetisi standarisasi tingkat nasional tahun 2024. Izinkan saya, Putri Irvana, bisa dipanggil Kak Pipit seperti yang Kak Daya sampaikan tadi, ingin membagi tentang aturan atau tata cara penulisan standar internasional. Nah, di sini kita menggunakan panduannya dari ISO dan IEC. Jadi dua ini adalah dua lembaga standar internasional yang paling banyak ya, paling banyak mengeluarkan standar di berbagai sektor. Eh, Mungkin ada beberapa kosakata yang cukup teknis. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau tidak cukup waktunya kita bisa tampung dulu. Nanti kita bisa kasihkan jawabannya setelah forum. Atau kalau masih ada waktunya, kita bisa langsung tanya jawab. Di sini saya mulai ya, izin eh, untuk overview-nya. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara general, secara umum. Sebenarnya ISO direktif itu, ISO IEC direktif part 2 itu apa? Pada intinya adalah pedoman penulisan untuk menulis standar di tingkat internasional. Kemudian nanti ada juga how to write, bagaimana kemudian kita apa yang perlu diperhatikan, hal-hal apa yang kira-kira ini boleh dan tidak boleh, kemudian yang perlu dan tidak perlu gitu. Jadi nanti bisa dijelaskan di slide-slide berikutnya. Uh, untuk introduction, Asuransi Direktif Part 2 ini dipublikasikan versi terakhirnya itu pada tahun 2021. Intinya adalah menyediakan panduan untuk menulis standar yang memastikan bahwa standar itu di draft atau dikonsep dengan secara tepat, secara jelas, kemudian tidak ambigu ya, clearly, precisely, ambiguously. Jadi tiga poin ini nih yang perlu kita pegang terus, bahwa standar itu tidak boleh ambigu dan harus jelas. Di sini kontennya itu ada beberapa part. Konten part pertama dalam panduan ISO IEC direktif ini itu terkait dengan general principles-nya. Kalau yang konten berikutnya, part berikutnya, dia itu adalah tentang apa sih di subdivisi dari dokumen standar itu apa saja, seperti ada judul, ada pendahuluan, kemudian ada kata pengantar, ada ruang lingkup, dan sebagainya. Part konten berikutnya ada tentang komponen dalam teks, ada pasal, kalau kita misalnya klausul, subklausul. Nah, kita kalau di SNI di tingkat nasional kita bilangnya ada pasal, subpasal. Kemudian ada catatan kaki, rumus. Nah, itu komponen teks. Nah, dan ini adalah part yang baru di dalam versi ISO Directive dibandingkan dengan versi sebelumnya terkait dengan policy. Bagaimana ISO dan IEC itu concern terkait dengan hak paten atau patent right di sini, kemudian juga concern dengan penggunaan nama dagang, copyright, terkait dengan aspek conformity assessment juga, dan juga terkait dengan standar dalam ruang lingkup manajemen atau kita bilangnya standar manajemen di sini. Saya mulai lebih detail.
Oke, ini contoh-contoh tentang standar internasional. Ada IC yang itu dia fokusnya terkait elektroteknikal atau tentang kelistrikan. Terus ada ISO yang itu dia lebih general sebenarnya. ISO itu biasanya juga join sama IC, makanya standarnya namanya ISO IC. Tapi ada juga ISO aja, misalnya ISO terkait, kalau pernah dengar mungkin terkait penyuapan, tindakan penyuapan, nah itu ISO 37001. Jadi dia tuh tidak join sama IEC. Jadi hanya ISO aja. Nah, ISO ini memang di antara keempat ini ISO ini yang paling luas lingkupnya. Ada kodeks di sebelah ISO itu tentang pangan. Kemudian ada ITU itu yang terkait dengan telekomunikasi. ITU sendiri di bawahnya PBB. Nah, ini contoh-contohnya dan masih banyak lagi sebenarnya international standards. Oke, definisi standar kalau ISO dan IC itu mendefinisikan, ini mungkin kita bisa fokus ke beberapa highlight kalimat-kalimat di sini, adalah dokumen yang ditetapkan secara konsensus. Jadi dia ada banyak stakeholder di situ, uh, ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, ada pakar di sana, sehingga kita butuh namanya titik konsensus untuk mencapai kesepakatan. Dan kemudian sini approved by a recognized body. Jadi harus jelas nih siapa yang mempublikasikan atau mensahkan standar ini. Nah, jadi tidak hanya dokumen saja, tapi harus kita jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap isi dalam dokumen tersebut. Kemudian that provides for common and repeated use. Nah, standar itu di sini harus sesuatu yang memang common itu artinya terkait dengan hal masyarakat luas gitu, atau hal yang memang diperlukan gitu, dan repeated use, jadi tidak hanya sekali, karena standar itu bisa dipakai berkali-kali oleh berbagai pihak. Kemudian nanti bisa direvisi, misalnya ada yang perlu diperbaiki, itu juga bisa direvisi, bisa diamandemen, bisa diralat, makanya dia harus yang repeated use. Kemudian ada di sini dia achieving the optimum degree of order. Nah, apa beneficial dari standar ini? Jadi pada saat nanti mau menulis standar harus tahu juga apa value creation-nya, apa kira-kira kalau kita menerapkan standar ini, apa manfaat dari yang menerapkan, gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan terkait definisi standar. Next, nah kategori standar itu ada contohnya kategori tentang dimension system. Jadi dia standar yang mengatur tentang aturan dimensi suatu benda gitu. Sini ada paper format contohnya. Terus kemudian di sini ada klasifikasi terkait dengan solar simulator seperti itu. Nah, yang kedua tentang performance. Di sini misalnya ada standar tentang energi performance, tentang ergonomics, tentang safety. Terus kemudian ini di bawahnya ada langsung contohnya nomor-nomor ISO-nya, bisa atau nomor IEC-nya bisa dilihat. Kemudian ada yang ketiga itu contohnya tentang standar uji ya, tentang test method atau testing tentang proses di sini. Jadi misalnya ada chemical analysis, kemudian ada tentang test scheme, skema uji seperti apa. Biasanya contoh di sini adalah test method tentang charging cables for electric vehicles di contoh standar yang ada di sini. Kategori yang keempat itu ada tentang sistem manajemen. Sistem manajemen sini mungkin yang lumayan paling populer standar-standarnya karena bisa diaplikasikan atau diterapkan oleh berbagai macam sektor, berbagai macam pihak, berbagai macam level. Misalnya contohnya adalah tentang sistem manajemen mutu, kemudian tentang sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem manajemen energi, nah, dan lain-lain. Jadi ini berbagai macam sistem manajemen. Kemudian berikutnya ada standar tentang simbol. Jadi dalam satu dokumen itu dia menuliskan, standar itu tertuliskan tentang simbol-simbol, kemudian pengertiannya apa, penggunaan simbolnya itu apa. Itu ada. Terus ada juga tentang terminologi yang isinya adalah vocabulary dari berbagai sektor. Saya sini contohnya tentang information technology, service management, part 10 tentang konsep dan terminologinya.
Nextnya ada produk. Produk juga ini adalah jenis standar yang lumayan banyak karena memang berbagai macam produk kan yang ada. Di sini ada contohnya mainan, kemudian alat elektronik, barang-barang tentang konstruksi. Terus di sini contohnya kalau di standarnya tentang alat medis yang elektrik. Itu juga ada standarnya terkait dengan produk. Nah, produk di sini biasanya dia akan menentukan spesifikasi atau persyaratan tertentu dari karakteristik si produknya gitu. Seperti apa namanya? Kalau misalnya produknya contohnya toys ya, tentang mainan misalnya, itu sejauh apa tingkat kekuatannya. Terus kemudian kalau buat anak-anak misalnya bagian yang lancip, nah itu tidak boleh ada karena itu membahayakan. Kalau untuk standar makanan biasanya misalnya terkait tingkat pH-nya atau misalnya di di produk tekstil itu tentang zat kimia berbahayanya yang terkandung dalam pewarna kainnya misalnya. Kalau apalagi untuk yang barang-barang elektrik biasanya pengujiannya itu terkait komponen-komponennya biasanya seperti itu. Nah, terakhir kategori yang terakhir adalah tentang basic standar. Basic standar di sini maksudnya itu adalah contoh dari satuan unitnya, SI units. Jadi satuan-satuan ukur internasional. Itu ada juga standarnya. Karena bagaimanapun kita ingin punya sama satuan unit sehingga itu juga bisa memudahkan perdagangan antar negara, perdagangan antar regional. Nah, itu maka diperlukanlah basic standar ini. Oke, kita next lagi. Ini stage-nya bagaimana ISO itu mendevelop atau menyusun sebuah standar. Ada berbagai item, tapi mungkin di sini tidak perlu dijelaskan lebih detail ya, karena teman-teman di sini kan ingin hanya untuk menuliskan standar ya, belum sampai ke tahap untuk publikasi standar. Nah, ISO itu minimal biasanya butuh 2 tahun dalam menyusun satu standar, karena ISO punya ratusan negara member ya, negara anggota, yang mana tuh harus juga mencapai suatu titik konsensus, makanya mereka butuh lebih dari 1 tahun, biasanya seperti itu. Bahkan ada yang sampai 3 atau 4 tahun, tergantung dari kompleksitas si standarnya. Ini ada kode-kodenya. Nah, kalau standar itu sudah dipublikasikan, dia masuk ke kode 6060. Tapi ini juga hanya sebagai informasi tambahan buat teman-teman. Prinsip dari perumusan standar atau pengembangan standar, yang pertama itu harus jelas planningnya seperti apa, rencananya seperti apa, persiapannya seperti apa. Maka diperlukan outline. Nah, jadi ketika teman-teman menyusun standar nanti, ketika sudah menemukan topiknya, maka susunlah outline-nya. Nanti ada di next slide nanti ada outline-nya itu apa saja, itu akan tertuliskan di situ. Terus dia harus aim oriented approach. Jadi tujuan dibuatnya standar nih harus jelas gitu. Kita memilih karakteristik yang kita ingin tentukan, syaratnya itu juga harus jelas, tidak bisa asal memilih karakteristik. Kemudian yang ketiga harus fitness for implementation. Karena ini levelnya internasional, jadi mikirnya adalah bagaimana standar ini harus bisa juga diterapkan di regional sama nasional. Jadi harus tertulis sehingga bisa diterapkan oleh pengguna standar. Seperti itu. Dan di sini nextnya adalah performance principle. Jadi harus diekspresikan, requirement-nya itu harus diekspresikan dalam hal terkait kinerja. Jadi bagaimana syarat persyaratan dalam suatu standar itu diekspresikan, bagaimana pembaca yang membaca standar kita tuh tahu, oh ini tuh syarat yang dimaksud itu adalah yang di sisi sininya gitu. Jadi tentang kinerja sebuah hal atau sebuah benda atau sebuah proses yang ingin kita standarkan. Jadi kita prinsipnya terkait dengan kinerja atau performance. Kemudian dia harus verifiability. Dia harus bisa diverifikasi secara objektif. Makanya ada butuh namanya laboratorium uji untuk menguji tentang persyaratan. Kemudian ada juga terkait sertifikasi. Nah, itu dianggap di situ kita bisa verifikasi secara objektif dari ketentuan-ketentuan persyaratan yang dijelaskan di dalam standar. Seperti itu. Nah, kita next lagi. Untuk prinsip berikutnya harus konsisten. Konsisten di sini sebuah tantangan ya dalam menulis standar. Karena biasanya mungkin ada struktur yang tidak konsisten. Di atasnya kita bikin strukturnya kayak gimana, di bawah-bawahnya ternyata beda. Atau misalnya terkait dengan identical wording. Ada satu kosakata penting nih, misalnya kita pakai kosakata A, tapi di
paragraf-paragraf berikutnya kita pakai sinonimnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi biar tidak menimbulkan ambigu, maka harus menggunakan satu vocabulary yang karena itu spesifik, itu harus menggunakan vocabulary yang sama. Jadi tidak pembaca itu konsisten, dia fokus untuk bisa memahami isi standar. Kemudian terkait teknologi terminologi yang sama juga. Nah, ini juga perlu dihindari gitu agar tidak menimbulkan ambigu. Oke, nextnya adalah terkait dengan duplikasi. Nah, ini juga jangan sampai duplikasi. Jadi ketika teman-teman nanti mau menentukan topik standar, bisa di searching standar ISO ini sudah punya apa saja. Nah, eh, jadi tidak membuat standar lagi yang sama, hal yang sama, agar tidak duplikasi. Kalau misalnya kita ada membutuhkan standar ISO atau standar IC atau standar internasional lainnya, kita boleh jadikan dia sebagai referensi. Itu boleh. Ya, tapi kita bikin apa nih yang kita standarkan dari topik tersebut atau dari sektor tersebut untuk menghindari duplikasi tadi. Kemudian berikutnya adalah kita bisa mengakomodasi lebih dari satu ukuran produk. Nah, di sini karena memang perlu pertimbangan terkait secara internasional ya, perlu pertimbangan terkait perdagangan internasional juga. Kalau di ISO-nya seperti itu. Jadi tidak apa ya, tidak terbatas pada satu itu saja, tapi kayak diberikan pertimbangan-pertimbangan lainnya terkait dengan perdagangan internasional di berbagai negara. Karakter berikutnya, jadi misalnya gini, karakteristik not specified in a document, di sini tuh maksudnya adalah ada beberapa standar yang dia itu memberikan karakteristik yang bisa dipilih oleh supplier yang menggunakan standar tersebut. Tetapi karakteristiknya itu harus di statementkan, dinyatakan apa nih yang dipilih, misalnya terkait dengan labelnya, terkait dengan dokumen pendampingnya apa. Jadi harus tetap di state di situ, meskipun menggunakan referensi dari dokumen yang di luar standar. Jadi boleh nanti ada sistem, nanti saya bisa jelaskan di slide berikutnya terkait dengan bagaimana standar itu mereferensi dokumen di luar standar. Ada caranya. Nah, tapi di sini tertulisnya not applicable in the case of health and safety requirements. Kenapa? Karena kalau health and safety requirements itu tuh perlu lebih detail lagi untuk menulisnya. Karena kan terkait dengan K3L nih. Jadi harus lebih detail dan lebih spesify lagi. Maka dihindari karakteristik yang tidak tertulis di dalam standar. Itu seperti itu untuk prinsipnya. Next, nah bagaimana cara menulisnya? Yang pertama adalah plain and clear language. Di sini kita harus membuat atau menyusun kalimat itu with the reader in mind. Jadi bagaimana si pembaca itu point of view-nya, sudut pandangnya itu saat kita menulis itu adalah buat pembaca, bukan buat kita yang menulis standar. Jadi ada aturan kosakata di situ yang perlu kita adjust ya kan, perlu kita sesuaikan untuk sesuai dengan readernya. Kemudian harus clear and concise. Jadi tidak bertele-tele, harus clear maksudnya ini apa kalimatnya, kayak singkat, padat, dan jelas lah, seperti itulah intinya. Nah, untuk key terms, dia itu harus didefinisikan. Nanti ada namanya pasal 3 istilah dan definisi. Di situ dia akan menjelaskan definisi-definisi yang dari istilah-istilah teknis yang ada di dalam standar tersebut. Nah, harus dihindari kita penggunaan sinonim, itu harus dihindari seperti yang saya bilang tadi. Kemudian vague expression. Jadi memang benar-benar harus detail dan clear. Nah, ini memang akan butuh mungkin revisi atau koreksi berkali-kali ya untuk bisa mencapai titik clearly dan concisely ini. Nah, contohnya di sini, misalnya untuk test report, before-nya kita bikin paragraf. Nah, tapi direkomendasikannya adalah kita menggunakan poin di sini. Dan kalau kita lihat di sini itu langsung kayak shall specify. Jadi langsung kayak ada instruksi di situ. Jadi kan reader in mind ya. Jadi saya tuh harus specify-nya itu misalnya semua informasi yang dibutuhkan di sini. Kemudian referensinya apa, sampling method yang digunakan apa. Nah, itu cara nulisnya kayak gitu. Jadi kita tahu poin-poin pentingnya apa, tidak dalam bentuk paragraf panjang seperti ini. Untuk verbal expression-nya di ISO dan IC itu menentukan atau memisahkan ya, kayak kalau untuk hal persyaratan yang wajib harus dipenuhi, dia harus pakai kata shall or shall not.
Jadi itu harus gitu, harus menggunakan itu atau tidak harus. Nah, shall not ini. Nah, sementara kalau dia kayak rekomendasi, dia memang tidak wajib dipenuhi, itu bisa pakai kata should atau shouldn't di sini. Nah, adapun untuk hal yang diizinkan, itu bisa pakai may, boleh. Kalau kita terjemahkan ya, itu boleh. Nah, kenapa may not di sini tidak disarankan? Karena daripada kita menyebutkan hal yang tidak boleh, mending apa yang boleh gitu. Jadi ISO itu menyarankan jangan bikin pembaca itu berpikirnya double gitu atau triple bahkan ya. Jadi kita harus kasih tahu nih apa yang boleh daripada kita kasih tahu apa yang tidak boleh. Nah, itu jadi makanya may not tidak disarankan untuk dituliskan di sini. Kemudian untuk possibility dan capability di sini kita bisa menggunakan can or cannot. Nah, jadi bisa lihat lah mulai melihat perbedaan dari kosakata-kosakata ini. Nah, hal yang terbaru di dalam versi penulisan ISO IEC ini ada namanya external constraint. External constraint ini maksudnya adalah referensi di luar dokumen standar yang itu bisa kita pakai rujukannya, tapi untuk hal yang sangat wajib. Makanya sini pakai katanya must, wajib. Dia kayak lebih tinggi lagi tingkatannya daripada shall. Tapi kalau must di sini itu kayak contohnya mungkin Indonesia kayak dari undang-undang kali ya. Atau contoh lain misalnya kalau di Jepang itu kan rumah itu kan harus anti gempa. Nah, jadi setiap standar yang di Jepang sana persyaratannya terkait anti gempa dia tuh pakai external constraint dari peraturan negara sana gitu. Makanya pakai kata must di nanti di situ. Itu maksud dari verbal expression di sini. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya di nextnya. Contoh ini dari ISO 14067 tentang greenhouse gases. Di sini kalau bisa dilihat ada kata yang dilingkari merah, ada shall, terus kemudian yang hijau ada may. Di sini kita bisa melihat perbedaannya bagaimana yang merah itu adalah requirement, yang wajib dipenuhi oleh si pengguna standarnya. Sedangkan kalau yang may di sini boleh gitu, tidak harus dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Nah itu maksud dari may di sini. Contoh berikutnya lagi dari ISO 20245 tentang cross border trade itu di sini kita bisa melihat juga ada kata shall sama should. Nah, di sini tadi should itu tingkatannya direkomendasikan tapi belum sampai mencapai tahap harus gitu, harus dikerjakan. Nah, tapi direkomendasikan. Nah, mungkin yang dimaksud rekomendasikan di sini adalah kalau dikerjakan ini ada nilai tambahnya gitu. Tapi kalau nggak dikerjakan ya juga nggak apa-apa karena memang tidak harus dipenuhi. Nah, itu perbedaannya dengan shall. Jadi bisa dibaca kembali. Kita next lagi untuk strukturnya. Jadi pembagian utama dari sebuah standar itu yang pertama adalah part atau bagian. Misalnya ada satu standar itu dia punya kayak anak standarnya gitu. Nah, itu kita bilangnya part. Nah, ditandai dengan penomorannya, nomor standarnya. Misalnya di sini ada nomor standar 999 part 1. Nah, nanti ada part 2, ada part 3 dan seterusnya. Itu maksudnya yang part. Kemudian ada yang clause, subclause, seperti yang saya bilang tadi. Caranya nulisnya adalah satu apa, misalnya judul pasalnya, judul klausulnya. Kemudian 1.1 itu boleh kasih judul, boleh enggak, tergantung nanti kebutuhannya. Terus misalnya isinya apa. 1.1.1. Nah, itu juga misalnya apa namanya? Apa yang dijelaskan dari situ dari anak dari 1.1. Jadi dia kayak apa ya? Berturutan gitu. Nah, ada nggak batasannya? Seingat saya sampai 7 level. Seingat saya nanti boleh kalau mau dibaca lagi panduannya secara utuh di PDF guidance-nya. Seingat saya sampai 7 level. Jadi satu terus sampai 7 kali. Nah, tapi pada saat dimasukkan ke dalam daftar isi itu cuman boleh sampai level ke-3. Pada saat tidak masukkan di daftar isi ya, itu cuma boleh sampai level ke-3 saja. Level ke-4 dan sampai ke-7 tidak dimasukkan ke dalam daftar isi. Nah, untuk paragraf tidak diberi nomor, dia hanya paragraf biasa, seperti tadi kita lihat contoh yang slide sebelumnya. Kemudian hindari namanya hanging paragraph. Nah, ini saya tidak masukkan di slide, tapi ada namanya hanging paragraph.
Kalau saya balik ya di sini kalau ingin paham maksudnya paragraf menggantung atau hanging paragraph. Nah, misalnya di sini 8 requirement. Terus di sini 8.1 technical requirement. Jangan menuliskan paragraf apa-apa di bawah 8. Nanti jadi hanging paragraph namanya. Itu tidak direkomendasikan. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena itu nanti akan membuat ambigu pada saat paragraf itu diacu. Misalnya mengacu pada pasal 8. Padahal pasal 8 itu anaknya ada 81, 82, 83, dan seterusnya. Nah, makanya tidak boleh ada hanging paragraph. Jangan menuliskan paragraf lagi di bawah yang 8. Langsung dibikin 8.1 apa, terus baru paragrafnya. Itu hindari yang namanya hanging paragraph. Next, saya balik. Nah, annex di sini adalah lampiran. Tadi nanti saya jelaskan lebih detail lampiran itu seperti apa ada di bagian belakang. Nah, dari major subdivisionnya, nah ini tuh ada yang mandatory, ada yang opsional. Nah, di sini tuh maksudnya ada opsional, ada kondisional. Nah, ini beda. Opsional, kondisional di sini maksudnya. Jadi kalau mandatory itu harus ada di setiap standar. Kalau opsional itu boleh ada, boleh tidak ada. Kalau kondisional itu harus ada kalau sesuai konteksnya apa, kalau sesuai judul standarnya apa. Karena misalnya standar terkait dengan tes metode atau metode uji, mungkin ada pasal yang terkait dengan proses tes metodenya. Tapi di standar yang terkait dengan sistem manajemen, dia tidak butuh terkait dengan tes metode, maka tidak perlu ada pasal itu. Jadi itu kondisional namanya. Kalau kita lihat di sini ada judul, itu pasti ya, wajib ada judul itu. Kemudian table of contents atau daftar isi itu juga opsional, tetapi sebenarnya opsional di sini untuk daftar isi kalau standarnya lebih dari 10 halaman itu wajib ada daftar isi. Kalau di bawah 10 halaman boleh ada, boleh nggak ada. Forward itu tentang prakata kalau kita bilangnya atau kata pengantar. Kata pengantar ini biasa kayak titipan-titipan informasi dari penulis standar buat pembaca standar. Apa nih informasi-informasi yang kita mau sampaikan? Tapi bukan informasi tentang persyaratan ya, bukan. Karena itu kan bagian dalam standar. Ini kayak informasi-informasi tambahannya, misalnya kapan standar ini disusun, kemudian terkait juga misalnya kalau ada standar ini revisi, itu kita infokan di prakata atau di forward. Nah, introduction itu dia juga boleh ada atau boleh tidak ada dan dia bisa kondisional juga tergantung konteks. Jadi kayak pendahuluan. Nah, introduction di sini uh, introduction di sini itu kayak kita menuliskan latar belakang kita menulis standar itu apa. Kita kayak biasanya bercerita di sini. Tapi ya tetap concisely, tetap singkat, padat dan jelas juga sebenarnya. Nah, kita bisa tuliskan di bagian introduction. Nanti saya jelaskan lagi poin-poin penting per detailnya di slide-slide berikutnya. Ada scope, normatif, reference itu mandatory, kemudian simbol, abbreviated itu conditional, technical contents itu tergantung juga sesuai konteksnya, bisa dia mandatory, bisa dia optional, bisa dia conditional tergantung judulnya. Kemudian ada annexes, lampiran boleh ada, boleh tidak ada. Bibliografi wajib ada kalau memang ada referensi yang kita pakai sebagai bibliografi. Indeks ini indeks ya, itu juga boleh ada, boleh tidak ada. Nah, untuk strukturnya seperti tadi yang disebutkan di tabel sebelumnya, jadi setelah judul itu ada namanya pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, itu ada scope, ada ruang lingkup, 2 normatif reference atau acuan normatif, 3 terms and definition atau istilah dan definisi. Itu wajib 1, 2, 3 ini nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh diubah urutannya, nggak boleh juga, atau dihilangkan nggak boleh. Harus 1, 2, 3 ini sudah fix struktur ini. Nah, misalnya di sini untuk bagaimana kalau misalnya tidak ada acuan normatif, itu juga boleh, tapi kita tetap ada pasal 2. Nah, dengan cara menuliskan there are no normative references in this document. Tapi kalau ada contoh yang di atas, ya kita misalnya pakai referensi standar-standar ini. Sama dengan yang pasal 2, pasal 3 juga itu juga sama, dia boleh kalau nggak ada istilah dan definisinya tidak apa-apa, tapi harus tetap ada pasal 3 terkait terms and definition. Jadi dia fixed structure.
Untuk judul, yang pertama judul. Nah, mungkin ini pada saat kita menentukan judul kan, karena kan judul itu penting. Nah, bagaimana kita kalau bisa lihat ini ada 3 contoh judul. Ada 3 elemen judul, introductory, main, sama complementary. Untuk contoh yang pertama, ISO 26000, dia cuma satu. Dia cuma main, Guidance on Social Responsibility. That's it. Itu judulnya. 9001, ternyata dia ada dua elemen di sini. Ada introductory-nya dulu, bahwa dia tentang Quality Management System. Dan apa nih mainnya? Oh, ternyata tentang persyaratan dari Quality Management System. Kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, contohnya dari 10.218 part 2 di sini ada 3 elemen di sini, dia lebih lengkap lagi atau lebih panjang lagi. Nah, introductory-nya ternyata tentang robot and robotic devices di sini. Main-nya tentang safety requirement-nya apa. Nah, part 2-nya dia komplementernya, dia menspesifikkan lagi, oh ternyata di sini tentang robot system dan integrasi. Jadi tapi tidak harus semuanya sepanjang ini, enggak. Jadi sesuai kebutuhan. Boleh 1 elemen, boleh 2 elemen, boleh 3 elemen. Jadi biasanya maksimal sampai di sini. Sebenarnya saya lupa tambahkan ya. Biasanya sini ada namanya section. Lebih panjang lagi. Misalnya sini 10218-2-1. Nah, itu biasanya ada lebih detail lagi. Nah, itu biasanya buat standar-standar yang tingkat kompleksitasnya itu tinggi. Dia perlu memecah-mecah lagi standarnya. Seperti itu. Ini contoh daftar isinya menggunakan table of content. Ada beberapa level di sini, kita bisa lihat urutan-urutannya juga bagaimana penulisannya. Next. Nah, ini forward atau kata pengantar yang saya bilang tadi, mungkin juga saya tidak menjelaskan lebih detail di sini karena biasanya forward itu template. Apa yang perlu dijelaskan tentang, misalnya di sini ISO menuliskan tentang ISO itu apa. Kemudian di sini ada copyright and patent information yang menjelaskan di sini tuh. Ada spesifik teksnya, dia menjelaskan bahwa oh standar ini disusun oleh technical committee ini. Nah, ini sekedar tahu aja ya modelnya. Sedangkan introduction di sini tuh adalah ditulisnya sini optional but encourage. Jadi boleh ada boleh tidak, tetapi di encourage, diharapkan ada. Kenapa? Karena biasanya baca jadi lebih tahu, lebih apa ya? Oh, maksud dari standar ini dibuat tuh backgroundnya tuh ini. Nah, ini tuh itu bisa ditulis di introduction. Ini contohnya, misalnya this document was developed in response to worldwide demand for bla bla bla. Jadi contohnya adalah background information kenapa standar ini disusun. Kemudian di introduction boleh juga menginformasikan terkait dengan hak paten. Misalnya, oh ternyata standar ini itu mengandung suatu paten yang telah terregistrasi. Maka di sini dituliskan siapa pemegang patennya, itu dituliskan di dalam standar. Ada patent information-nya. Itu di bagian introduction. Sementara sih untuk scope, kalau scope ini dia itu menjelaskan, ini mandatory element ya, ini harus ada. Dia menjelaskan sebenarnya apa sebenarnya standar ini. Itu harus ada di scope. Misalnya dia establish tentang apa, applicable tentang apa, doesn't apply karena buat apa. Jadi ada boundariesnya juga. Misalnya dia tidak berlaku untuk ini atau berlaku untuk mana. Nah, itu perlu dijelaskan. Tapi scope ini itu bukan berarti kita menjelaskan semua isi standarnya, enggak. Kita kayak menarik benang merahnya, menarik garis besarnya. Ini tuh standar tentang apa. Nah, itu bisa dituliskan secara concise di scope. Ada kosakata yang digunakan seperti misalnya establish, specify, gives guidelines for, or defines terms. Nah, itu ada kosakata yang seringnya digunakan, tapi kalau pakai kosakata yang lain juga tidak apa-apa. Bedanya introduction dengan scope di sini itu biar bisa membedakan ya. Di sini itu kalau introduction dia tadi ya background information-nya, kalau scope itu define subjeknya dari standar itu sendiri. Nah, terus di sini beda peletakannya juga beda, kemudian dia optional mandatory-nya juga beda. Next. Nah, kita masuk pasal 2 tentang normative reference. Normative reference ini seperti yang saya bilang tadi. Misalnya teman-teman ingin menuliskan sebuah topik standar. Terus tahu nih bahwa udah ada nih standar-standar lain yang sudah berlaku yang kira-kira kita butuhkan
buat jadi referensi. Nah, itu bisa dituliskan di normatif reference. Tetapi bedanya dengan bibliografi ini agak sedikit beda tipis ya. Kalau normatif reference, pengguna standar dia tidak akan bisa menggunakan atau menerapkan standarnya kalau si pengguna itu tidak memiliki standar yang ada di normative reference. Jadi dia harus punya standar itu juga, dia harus baca juga karena memang normative reference itu buat menuliskan referensi terkait dengan hal-hal yang perlu dipenuhi oleh si pengguna standar. Itu nanti kita bisa lihat bedanya. Ini kita contohnya. Nah, kayak gini contohnya normative reference. Jadi dalam satu standar dia itu punya beberapa rujukan. Di sini ada ISO 712, 664 dan 6646 dan seterusnya. Nah, di citasinya pada saat kita masuk ke dalamnya, misalnya kita masuk ke dalam pasal-pasal di bawahnya atau pasal setelahnya, nah itu di sini kita lihat ISO di subpasal 421, ISO 712. Oh, 712. Ada nih di normative reference-nya. Apa nih 712? Oh, tentang cereals and cereal products di sini. Jadi dia merujuk nih determined in accordance with. Jadi persyaratan. Jadi pengguna standar tuh harus membuka. Oh, ada 712. Berarti dia harus buka nih 712. Karena kalau nggak dibuka dia nggak tahu nih isinya. Ini apa yang 712. Nah, itu bedanya. Nah, sementara kalau kita next lagi. Nah, ini misalnya standar yang akan dibuat oleh teman-teman. Standar nomor warna kuning ini. Pada saat kita menyusun termsnya atau istilah definisi, kita butuhkan standar A, standar lainnya. Nah, kita bisa mengacu. Kemudian untuk tes metode ujinya, kita butuh standar B. Kita juga bisa acu. Nah, kemudian ada basic principle yang kita ingin pakai, ada di standar C. Nah, kita juga bisa acu dan seterusnya. Jadi, ini maksud dari normative reference. Kalau pengguna standar tidak punya hijau ini, dia tidak bisa menerapkan si kuning yang ini, gitu. Jadi, itu perlu dilengkapi. Bedanya nanti dengan bibliografi ya. Saya next dulu. Nah, di sini kita lihat contohnya shell. Di shell di sini sampling shall be carried out in accordance with ISO bla bla bla. Atau misalnya boleh dia pakai kata-kata dan bla 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 in sampling shall be carried out in accordance with ISO blah blah. Sorry, I couldn't hear what you said. Oke. Jadi di sini boleh kita pakai kata shall, boleh juga kita pakai kata-kata yang ekivalen atau dia setara levelnya. Dan itu di sini contohnya adalah determine bla 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 in accordance with bla bla bla, sesuai dengan ISO ini. Jadi boleh untuk menggantikan kata shall. Jadi kayak ini masalah gaya penulisan. Terus di sini ada dated and undated reference. Kalau bisa dilihat contohnya di sini, kok ada ISO bla 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 tapi ada tahunnya. Tapi di sini or ISO bla 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 tapi nggak ada tahunnya. Nah, itu maksudnya begini. Jadi kalau yang ada tahunnya, si pengguna standar dia benar-benar harus melihat standar pada tahun ini, kemudian dia harus menggunakan atau mereferensi yang klausul ini, klausul 9 ini. Sementara kalau yang contoh di sini ISO 8351 part 2 ini, dia kan nggak ada tahunnya. Nah, itu dia menggunakan versi yang terbaru, standar versi yang terbaru. Jadi dia tidak dikunci di situ. Nah, kita masuk langsung ke bibliografi ya. Jadi biar bisa membedakan antara acuan normatif dengan bibliografi. Kalau bibliografi di sini dia terstrukturnya cara penulisannya kayak gini. Dia berada di paling belakang dan urutannya kalau misalnya pakai ISO atau international standard paling atas nomor 1, nomor 2. Terus misalnya dia ada regional standard misalnya itu di bawahnya lagi, terus national standard di bawahnya lagi. Terus misalnya lagi ada pakai buku, ada pakai jurnal. Nah, itu boleh, itu pakai literatur yang setelahnya lagi. Kayak gitu. Nah, referensi atau bibliografi di sini itu biasanya yang kita kutip, jadi kayak apa ya, informasi yang kita cuplik lah ibarat kata. Itu kita pakai di dalam standar, kita kelola kita tuliskan dalam standar, itu dimasukkan ke dalam bibliografi.
strukturnya juga harus konsisten. Tadi kita bisa melihat di sini ya, bagaimana konsistensi penulisannya. Ada khusus sebenarnya standar ISO 690 yang mengatur tentang tata cara penulisan bibliografi. Kenapa? Karena publikasi itu kan jenisnya banyak ya. Ada jurnal, ada buku, ada tentang dari conference, ada standar, itu banyak. Jadi ada tata caranya sendiri sebenarnya dan akan panjang kalau mau dijelaskan satu-satu. Tapi bisa kalau mau nanti bisa diakses di standar yang ini. Nanti kita bisa lihat di sini ya. Di sini 6.3 contohnya, nomor 12, 10, dan 16 ini sebenarnya mengacu ke nomor yang di bibliografi ini tadi, yang kurung siku ini. Jadi kayak kasih tahu nih bahwa eh, referensi yang ini tuh nomor 12 gitu. Jadi bisa dilihat di bibliografinya. Tuh. Tapi tidak harus juga menuliskan kutipannya juga enggak. Sebenarnya tidak harus juga. Ini kayak cuman kayak memberikan contoh yang lebih clear aja buat pembaca. Ini tadi ya perbandingannya. Jadi kalau normatif referensi itu wajib ada secara normatif. Sementara kalau bibliografi dia itu secara informatif. Jadi dia kayak eh, melengkapi gitu. Sementara kalau normatif dia mandatory, dia perlu ada dan harus dituliskan. Nah, kita masuk ke pasal ketiga. Pasal ketiga adalah tentang istilah dan definisi, terms and definition. Jadi misalnya teman-teman di sini menentukan sebuah topik. Terus bisa dilihat nanti tuh kayak ada istilah-istilah atau ada kayak kosakata susah nih. Kalau misalnya tidak dikasihkan definisinya, itu bisa ambigu nanti pembaca menerima maksud dari istilah tersebut. Nah, maka perlu dimasukkan ke dalam terms and definition. Pastikan kosakata-kosakata yang diartikan di dalam istilah dan definisi itu dipakai di dalam standar, dipakai dalam pasal-pasal setelahnya. Bagaimana cara menyusunnya? Biasanya disusunnya secara abjad, biasanya begitu. Tapi boleh juga tidak secara abjad, misalnya berdasarkan proses. Nah, kita bisa lihat contohnya. Contohnya kayak gini, di sini standar dari sistem manajemen lingkungan. Kalau kita bisa lihat ada 3.12, 3.1.3. Nah, ini udah yang langsung bawah-bawahnya ya, saya capture-nya ya. Biasanya kan di awal dari 3.1 sebenarnya. Tapi saya langsung capture ke yang level bawahnya lagi. Kita bisa lihat sini cara perbedaannya. Nah, yang warna biru ini itu cross reference-nya atau acuan silangnya. Jadi pada saat kita menyebutkan di sini misalnya 312, dia menjelaskan ada kata-kata manajemen sistem. Oh, manajemen sistem ini sudah dijelaskan artinya di 31.1 yang di atasnya gitu. Atau misalnya dia sini ada fulfill compliance obligation. Oh, kan bingung nih, apa sih maksudnya compliance obligation? Nah, bisa dibuka di 3.2.9 kayak gitu. Jadi ini ada cross reference-nya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini struktur dari sebuah istilah dan definisi, ini ada angkanya atau penomorannya, kemudian ada istilahnya apa, kemudian di sini bisa menggunakan admitted term. Admitted term itu biasanya ada istilah-istilah yang lebih kenal di masyarakat, itu boleh. Jadi misalnya, pengguna itu kenalnya istilah ini, oh ternyata secara ilmiahnya itu harusnya istilahnya ini. Nah, boleh ditampilkan dua-duanya. Tapi pastikan tuh sama ya definisinya. Itu boleh. Terus di bawahnya ada definisinya. Jadi ada 4 level di sini. Atau misalnya kita ingin mendefinisikan suatu singkatan. Nah, itu juga boleh. Jadi nomornya, kemudian singkatannya apa, ini kepanjangannya, kemudian definisinya. Note to entry di sini adalah untuk catatan tambahan dari si istilah tersebut. Jadi informasi tambahan di luar definisi. Contoh yang lain, misalnya di sini gelatinization time. Nah, sebenarnya definition itu mereplace the terms in konteksnya. Kalau kita buka di 6.4, kan dia nyebutin tuh gelatinization time. Determine the gelatinization time, bla bla bla. Sebenarnya maksudnya adalah determine the time necessary for, nah balik lagi ke sini. Jadi itu maksudnya term and definition. Bagaimana kita menspesifikkan arti dari suatu istilah atau sebuah kosakata biar dia tidak menimbulkan ambiguitas tadi. Terus kemudian biasanya untuk yang standar-standar science itu ada simbol-simbol tertentu biar tidak ambigu, itu juga ada
biasanya standar tuh memberikan simbol-simbol, kemudian atau singkatan-singkatan atau notasi. Nah, itu dituliskan juga penjelasannya. Untuk angka itu lumayan banyak ya aturannya kalau untuk tulisan angka atau rumus kayak satuan, kemudian di sini ada kayak batas atas batas bawah sini ya plus 2 kemudian 0. Terus di sini ada derajat, ada lagi persen, ada tolerance di sini. Nah, itu ada lagi koma, ada derajat degree ya, bukan derajat temperatur. Nah, itu juga apa namanya ada aturannya. Nanti bisa dilihat lebih detail. Untuk quality requirements, nah di sini contohnya saya ambil 7816 part 3 tentang identification card. Saya langsung spesifik ke tabelnya. Di tabelnya di sini kalau kita bisa lihat tentang konteks VCC. Di sini ada simbolnya apa nih? Terus kondisinya bagaimana? Nah, ada nilai batas atas batas bawahnya, minimum maksimum. Terus dia ada satuannya di sini. Jadi ini contoh cara menuliskan tentang quality requirement. Dan sebenarnya banyak lagi cara penulisannya, tapi ini salah satu contohnya. Dan ini terkait dengan IT ya kalau di sini. Kita next. Nah, kalau untuk yang tes metode, di sini tuh dia kayak proses ya. Di sini tes metode kan sebuah proses. Jadi biasanya dia akan menjelaskan dulu informasi umumnya, di generalnya, terkait dengan tes metodenya ini apa, atau purpose-nya apa dari pengujian ini. Kemudian ada perlengkapannya, aparatus yang dibutuhkan apa misalnya. Nah, di sini kan dia bilang C471. Nah, ini kita langsung harus cek di sini. Oh, 471 itu apa saja aparatus yang dibutuhkan. Kayak gitu. Kalau kita next, ini contoh lebih detailnya lagi. Di sini ada prosedur. Nih, connect the card to the card test apparatus. Jadi kayak langsung kan di sini kalau kita lihat kosakata langsung kayak kalimat instruksi gitu. Karena tadi balik lagi ke bagaimana itu point of view-nya buat pembaca. Nah, ini A, set the following parameters. So, ada tabelnya. Kemudian B, reset the card. C, run the test scenario. Bla 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 sampai sampai poin H. Nah, kemudian di bawahnya ada test reportnya. Gimana nih setelah kita ngetes? Gimana kita membuat sebuah laporan ujinya? Nah, itu juga diatur di sini. Tapi kalau dia di sini dia disuruh mengikuti ISO IC 7816 part 3. Nah, ini 7816 part 3 dia ini akan masuk ke dalam acuan normatif. Karena eh, saya harus buka nih standar ini saya harus buka gitu. Kalau untuk mengetahui bagaimana cara untuk menuliskan test reportnya. Itu ya tentang test method. Contoh lain lagi nih. Nah, biasanya mungkin test method ini akan paling sering dipakai ya pada saat penyusunan standar. Di sini ada tabel nih. Biasanya kenapa test method atau tentang persyaratan itu seringnya pakai tabel karena biasanya itu lebih eye catching dan lebih gampang dipahami gitu. Mana sebuah deretan angka ya, terus kemudian ada satuannya, karakteristiknya apa, batas atas, batas bawahnya apa. Nah, itu biasanya emang lebih dimudahkan menggunakan tabel ketimbang misalnya kalimat atau paragraf. Nah, ini contohnya yang tentang test method. Nah, kita masuk ke annexes di lampiran. Lampiran itu ada namanya normatif atau informatif. Normatif di sini, misalnya eh, kita ingin bikin tabel persyaratan ya, tapi ternyata tabelnya itu panjang gitu. Nah, boleh dipindahkan tabel itu ke lampiran. Jadi dia biar tidak mengganggu struktur yang lain, itu boleh. Tapi lampiran itu jadi acuan jadi annexes yang normatif statusnya wajib dipakai pada saat memenuhi persyaratan. Sementara kalau annexes informatif itu tuh kayak misalnya informasi tambahan aja. Misalnya, oh kita pengen ngasih tahu nih ke pembaca bahwa ada nih informasi ini yang mungkin pembaca itu perlu tahu gitu, tapi tidak wajib untuk tahu, cuman kayak mungkin kalau tahu nggak apa-apa gitu. Nah, maka disampaikanlah di informatif. Atau misalnya ada opsional-opsional lainnya. Sini kita lihat contohnya penggunaan annexes. Em, Misalnya di sini the default tolerance for the categories itu kita disuruh melihatnya tes metodenya itu ada di annex A. Nah,
Aneks A-nya normatif nih di sini kita lihat. Terus proses tes metodenya itu ada di lampiran A gitu. Kalau kita lihat lagi nextnya, nah itu aneks B di sini gives an example. Atau dia ngasih contoh aja. Jadi dia bukan sebuah informasi yang wajib tahu gitu. Nah, itu jadinya informatif. Jadi sebuah kayak tambahan informasi buat si pembacanya. Nah, kita bisa bedakan ya. Tadi di sini yang kalau saya balik lagi, Annex A, determine in accordance with the method given in Annex A. Nah, kalau kita nggak buka Annex A, itu nggak bisa kita memenuhi persyaratan di 422 ini. Tapi kalau kita yang B, kalau saya tidak buka Annex B, ya tidak apa-apa juga. Karena kan ini hanya sebagai contoh. Kayak gitu maksudnya ya, untuk informatif dan normatif. Terus di sini, oh ya, jadi ISO itu termasuk aturan baru di ISO. Jadi ISO itu membolehkan lampiran itu ada persyaratan, tetapi persyaratannya itu adalah persyaratan yang opsional, yang mana persyaratan itu akan digunakan jika si pengguna standar mengaplikasikan atau menerapkan si persyaratan itu. Jadi boleh apa ya? Persyaratan tapi opsional. Itu hal baru, termasuk hal baru di ISO. Dia memperbolehkan itu. Jadi kalau nanti takutnya tiba-tiba tuh kok di lampiran ada shall gitu. Itu boleh. Tapi itu sebagai persyaratan yang opsional. Adapun persyaratan utama itu tetap harus dituliskan di main standarnya, di main body standarnya yang sebelum lampiran tadi, yang subklausul-subklausulnya. Untuk istilah dan definisi, sebenarnya kita bisa terbantukan dengan yang namanya online browsing platform dari ISO atau OBP. Jadi Halo, Kak Putri. Sepertinya sepertinya terputus. kita sebenarnya bisa mengakses front section dari sebuah standar, di mana di front section sebuah standar ini itu kita bisa melihat tabel kontennya apa, kemudian introduction, forward. Jadi kita tidak bisa melihat isinya standarnya memang. Kalau di OBP kita cuma bisa melihat informasi-informasi umumnya aja. Sementara untuk search by-nya kita bisa by standar, by term and definition, by symbol juga bisa kita cari di OBP. Pokoknya menurut saya OBP ini sangat membantu pada saat kita menuliskan standar. Nah, ini additional literaturnya bisa dilihat nanti slide-nya kan akan dikasih ya oleh Kak Daya. Bisa dilihat bagaimana good practices dalam standar, ada template dari ISO juga, bagaimana ISO drafting itu made efficient juga ada linknya, kita bisa buka. Ada house style-nya juga untuk best drafting practices-nya. Kalau mau nonton YouTube-nya di ISO juga ada how to write standard, tapi ini lumayan sih sejam lebih ininya. Memang ISO menjelaskan lebih detail juga. Kalau memang mau dinonton bisa. Seperti itu untuk Halo? Jadi saya ngambil ya halo. Iya, tadi suaranya hilang-hilang, Kak Pipit. Oh iya. Ya, tapi sekarang sudah oke lagi. Oke, tadi sampai batas mana ya pas hilangnya? Mungkin Enggak, saya cuma perlu ngulang. sebentar aja, cuma Cuma sebentar. sebentar aja. Tapi berarti yang reference oke ya, udah tersampaikan ya, yang literatur ini ya. Iya, sudah. Oke. Nah, jadi bisa dilihat literatur tambahannya. Kita masuk di template. Nah ini Kak Daya kemarin minta saya untuk menjelaskan template. Mungkin tadi ya bingung dengan teori. Kita langsung lihat nih barangnya nih kayak mana nih sebenarnya dokumen itu. Nah di sini kalau sampulnya, kalau di ISO modelnya kayak gini. Jadi nomornya, yang ini ada ISO nomornya. Kemudian di sini dia menjelaskan ISO isi yang menyusunnya siapa, atau SC-nya siapa, WG-nya siapa, kapan dipublikasikan, itu ada di sini. Judulnya, seperti yang saya jelaskan tadi ada introductory part-nya, ada main elemennya, sama misalnya komplementarinya. Misalnya dia part atau dia section, terus di sini judulnya. Nah, stage-nya apa? Ini diabaikan saja stage-nya, karena kan kita tidak sampai publikasi ya.
Ini nanti buat ISO kalau dia menuliskan stage. Nah, di sini ISO itu dia pakai tentang hak paten. Di sini dia menjelaskan kalau ada hak patennya itu bagaimana prosesnya. Di sini dia ada. Kemudian kok dia tercoret ya di sini kan ada. Kak Daya ini kenapa tercoret? Oh, udah. Oke, di halaman berikutnya itu terkait dengan copyright. Ini juga bisa di skip ya, karena ini buat yang publikasi standar aja. Jadi ISO itu punya copyright. Jadi dia menunjukkan di halaman belakangnya, di halaman sampul standar, tapi di belakangnya. Ini table of contents-nya, urutannya seperti ini. Kalau kita di Microsoft Word, kita biasanya pakai di sini menunya reference, table of content di sini. Nanti kita bisa bikin custom table of contents. Itu teknik-teknik untuk membuat daftar isi. Agar kita tidak perlu menulis manual dan kita bisa langsung klik di sini. Kalau kita klik dia akan langsung masuk ke subpasal yang atau pasal yang dimaksud atau halaman yang dimaksud. Itu table of content, daftar isi. Nah, forward ini juga kayaknya tidak perlu tahu lebih detail ya, karena ini membuat ISO untuk standar yang dipublikasikan. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Introduction, nah sini, disinilah teman-teman nanti mulai menyusun latar belakang kenapa standar yang ingin disusun itu dibuat. Itu bisa diceritakan di sini. Ceritanya juga jangan yang panjang-panjang. Kalau bisa satu halaman, kurang satu halaman lah ya, misalnya 2-3 paragraf cukup gitu ya. Pada intinya untuk menjelaskan latar belakangnya. Nah, masuk ke bagian intinya. Di sini ada title, ada judulnya. Kemudian nomor 1 scope-nya. Ini wajib ya, harus ada. Kita tulisnya scope-nya di sini. Standar ini, this standard established about bla bla bla, specify bla bla bla, atau provide apa gitu. Nah, itu di scope. Kemudian nomor 2 normative reference. Sebenarnya template ini bisa dipakai ya, jadi tidak perlu lagi mengatur ukuran huruf dan sebagainya, udah langsung pakai format di sini. Halo, suara saya jelas? Oke, tiba-tiba ada tulisan unstable soalnya. Ya, oke, di sini di normative reference nanti bisa dimasukkan standar-standar yang menjadi referensi. Kalau misalnya tidak ada standar acuan normatifnya atau normatif referensinya, bisa langsung tuliskan di sini. Untuk part 3, untuk istilah dan definisi, ini juga wajib ada. Kalau dia misalnya ada kondisionalnya, ada 3 kondisional, ada 4 kondisional di sini. Yang pertama, kalau standarnya itu istilah dan definisinya itu murni kita tuliskan semuanya di dalam standar ini. Kalau yang kedua, dia itu kita pakai istilah dan definisi yang sudah ada di standar yang lain. Itu boleh juga. Misalnya, for the purpose of this document, the terms and definition given in ISO bla 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 apply. Nah, itu boleh kalau kita pakai istilah dan definisi yang dari standar lain. Kondisi ketiga itu buat istilah dan definisi yang kita pakai combine, nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita provide sendiri di dalam dokumen, tapi kita juga mengambil istilah dan definisi dari standar lain. Nah, kita pakai yang kata kalimat ini. For the purpose of this document, the terms and definition given in ISO misalnya bla 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 and the following apply. Gitu. Konsep terakhir kalau tidak ada istilah dan definisi sama sekali, tapi ini jarang ya. Sangat jarang standar itu tidak punya istilah dan definisi. Karena biasanya ada istilah-istilah teknis yang mana kita ingin kayak punya satu persepsi, penyamaan persepsi agar tidak ambigu, maka istilah dan definisi ini cukup membantu untuk menghilangkan ambigu tadi. Jadi jarang sekali standar tuh tidak ada istilah dan definisinya, tapi ada beberapa. Nah, sementara kalau untuk ini nanti bisa dikopas aja ya, ini format sebenarnya dari ISO. Jadi intinya ISO tuh kayak memberitahu ada loh ISO online browsing platform yang mana itu isinya terkait dengan definisi-definisi dari istilah-istilah yang sudah ada, yang sudah pernah ada di standar ISO. Dan itu sangat membantu. IOBP ini sangat membantu. Kalau IEC dia juga bikin namanya IEC
Elektropedia. Kalau misalnya nanti teman-teman itu menyusun standar IEC, standar terkait dengan listrik, itu biasanya rujukannya lebih banyak ke IEC Elektropedia untuk kosakata-kosakatanya. Contoh, nah terus di bawahnya terus mulai nulis nih 3.1, misalnya term apa nih istilahnya apa, terus definitionnya apa. Nah, note 1, 2, and 3, text of the notes. Jadi dia kayak kita ngasih informasi tambahan dari definisi yang atau dari istilah yang ada. Nah, search. Nah, search ini kayak misalnya kita ngambil istilah dari standar lain, tapi kita langsung kutip itu juga boleh. Nah, kita perlu tuliskan source di sini. Ada juga yang dari jurnal ilmiah, dan itu juga boleh. Nanti dia masuk ke bibliografi jurnalnya. Jadi kita perlu mencantumkan kalau istilah dan definisi itu tidak kita bikin sendiri dari awal, dari nol, kita langsung mengutip, itu perlu dituliskan source-nya. Nah, 3.2 misalnya term ini juga ini lebih simpelnya. Jadi tidak ada catatannya, tidak ada source-nya, itu boleh. Berarti ini untuk istilah dan definisi yang kalau kita bikin sendiri. Masuk ke klausul berikutnya, klausul 4. Ini tergantung ya. Tergantung jenis standarnya nanti kita mau tuliskan seperti apa. Misalnya di sini kita tulis nih paragraf lah ya, misalnya jelaskan tentang apa nih. Karena sangat kondisional ini. Kita menuliskan apa itu kondisional. Nanti kita ingin kasih contoh. Nah, itu juga bisa cara nulisnya gini, contoh, example-nya tuh hurufnya kapital semua. Kemudian contohnya apa? Terus ini kita pakai gambar. Nah, gambar di sini ISO itu sangat menyarankan menggunakan gambar yang teknis. Gambar yang kayak sketsa gini, kayak arsitektur gitu loh. Jadi dia bukan foto. Nah, itu sangat disarankan kayak gitu. Karena mungkin kalau foto itu dia kayak terkait aturan dimensinya, apa menjelaskan dimensi, menjelaskan sisi-sisi mananya itu kadang kurang kurang bisa ditangkap gitu. Lebih karena bisa jadi kan wujudnya itu bisa berbeda. Nah, makanya sketsa gambar seperti ini, gambar kayak arsitektur ini, technical drawingnya ini itu lebih memudahkan. Kalaupun foto itu juga ISO itu lebih ketat aturannya. Karena jangan sampai misalnya pada saat standar itu dicetak misalnya, terus ada degradasi warna yang berbeda dari cetakan. Kemudian itu bisa mengakibatkan ada persyaratan standar yang ambigu. Nah, itu juga menghindari itu, maka lebih baik pakai gambar teknis. Kemudian untuk clause title untuk nextnya ya, ini saya pasal 5. Misalnya dia, ternyata dia punya subklausul, kita tuliskan 5.1 tentang apa. Terus ini jadi akan kondisional ya, mulai dari pasal 4 itu juga akan kondisional pada saat nanti penulisan standarnya. Nah, use subclause if required. 5.1, 5.2, dan seterusnya. Kalau misalnya dia ada lagi subklausulnya, first levelnya 5.2, second levelnya 5.2.1. Nah, untuk rumus. Nah, rumus di sini itu perlu di nomor ya, harus dikasih nomor. Kalau rumus bukan wajib, tapi memang lebih baik karena biar tidak pusing menuliskan simbol-simbol itu menggunakan equation editor yang biasanya kalau di Microsoft Word atau math type equation. Tapi biasanya kita pakai yang equation editor ini yang ada di Word. Nah, dari rumus ini dijelaskan simbolnya apa, where ini key-nya ya, keterangannya A itu apa, S itu apa simbolnya, itu perlu dijelaskan. Ini kalau yang pakai math type equation. Oke, kalau di klausul 6 kita bisa melihat di sini pakai ada source code ya, ada coding di sini. ISO di guideline yang sekarang itu baru juga sebenarnya mengatur tentang penulisan source code. Sebelumnya nggak ada. Mungkin karena udah mulai banyak standar tentang IT dan membutuhkan source code atau sintaks bahasa pemrograman dimasukkan ke dalam standar, maka ISO mengatur cara penulisannya. Ini pakai hurufnya Courier New kalau nggak salah. Iya, Courier New. Benar. Oke, di klausul berikutnya kita lihat contohnya tentang tabel. Kalau adik-adik membutuhkan tabel, nah penulisannya kayak gini. Judul tabel itu ada di atas tabel. Dimulai dari nomor 1, tabel 1, kemudian sini example itu adalah judul tabelnya. Kemudian isinya di sini.
kita bisa melihat lagi sini contoh di aneks A. Nah, kita masuk ke lampiran ya. Di aneks A, ini kita lihat sini ada informatif. Oh, dia contohnya informatif di sini. Terus title-nya apa? A.1 clause. Jadi kalau untuk lampiran, dia akan sesuai induknya. Misalnya aneks B, itu mulainya B.1. Aneks C, mulainya C.1 untuk klausulnya. Begitu pula pada saat kita membuat gambar, misalnya kita masukin gambar atau kita masukin tabel, tapi ada di lampiran, itu juga mulanya dari A.1 atau B.1 sesuai dengan nomor lampirannya. Di sini contohnya, gambar ini masuk ke lampiran A, maka dia figure A.1, bukan gambar 1. Dan harus berurut ya. Sama, tabel juga gitu. Tabel A.1. Kalau lampiran B, B.1, lampiran C, C.1, dan seterusnya. Untuk bibliografi, pakai ini, kurung siku 1, kemudian ISO, bla bla bla, judulnya. Kalau ada yang pakai buku, misalnya ngutip buku, bisa masukin judul bukunya, tapi ada tata cara penulisannya ya. Nanti bisa dilihat, bisa di googling juga tata cara penulisan bibliografi, biasanya apa style, APA style, tuh nanti bisa di searching tentang penulisan bibliografi. Itu dari saya, Kak Daya, untuk template dan materinya mungkin sangat kilat ya. Semoga ada yang bisa ditangkap. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putri. Luar biasa penjelasannya, singkat padat ya. Disingkat-singkat, dipadat-padat ya karena waktunya sangat-sangat terbatas ya. Sebelum beralih ke materi berikutnya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Tadi beberapa sudah ada yang bertanya ke Putri di chat, sudah dijawab oleh Bu Arini juga, dibantu. Untuk template dokumen, jadi teman-teman sudah bisa download di web kita di kompetisi standar kompetisi standar.bsn.go.id. Nanti teman-teman tinggal lihat ada menu template dokumen, silahkan bisa download di sana. Untuk penjelasan terkait template, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Mas Daya, mungkin mesti diumumin temanya belum di-share ya. Oh iya, Adik. temanya nanti Jangan akan pergi dulu, ya, karena baik. nanti nggak boleh standarnya kemana-mana. Harus sesuai tema yang kita berikan. Temanya nanti malah judulnya sama dengan tema nggak apa-apa. Jadi tetap bergabung, nanti jangan sampai yang dituliskan tidak sesuai dengan tema. Jadi nanti ya sabar, setelah Pak Ono menjelaskan tentang AI, baru nanti kita announce apa menjadi temanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Oke, ada pertanyaan nih dari SMA 2 Kota Tangsel. Kak, untuk bibliografi yang tidak berasal dari ISO atau IC, apakah diperbolehkan? Jika iya, bagaimana cara mereferensikannya? Oke, silakan Kak Pipit. Sebentar. Mana tadi ya? Saya buka dulu slide tentang bibliografi. Boleh banget. Makanya tadi tuh saya kasih ISO 690. Itu sebenarnya isinya itu panduan untuk penulisan bibliografi dalam standar. Tapi mungkin tidak semuanya menuliskan. Oh, di sini semua contohnya ISO, IC. Oke. Sebentar ya, saya coba cek kalau ada standar-standar yang saya lagi tidak mempersiapkan dokumen standar yang tanpa ini ya bibliografinya, tapi saya coba lihat dulu. Oh, enggak. Jadi kalau cara penulisannya itu biasanya sebenarnya mungkin adik-adik itu pernah melihat jurnal ilmiah ya atau karya tulis. Kalau kita bilangnya karya tulis itu oh iya nggak ada. Saya sini semuanya standar. Seringnya emang standar. Biasanya kalau untuk karya tulis itu kan penulisnya dulu. Ambil contoh ya, misalnya buku. Itu urutannya penulisnya dulu, kemudian tahunnya. Itu pun penulisnya itu namanya, nama belakangnya dulu, terus nama depannya. Nah, itu sangat oke. Wait, saya coba. Putri mungkin bisa merujukkan kalau kadang kita menggunakan citation, Iya, itu kan suka iya. ada Benar. apa, ada Betul. ada apa. Saya coba Sebenarnya share ya. nggak apa-apa, Ini teman-teman kalau saya asal konsisten aja. waktu kemarin sekolah
Itu saya pakai ini salah satu referensi saya di Columbia College. Dia punya apa guidelines. Di sini enak banget, sangat informatif websitenya. Nanti bisa saya kirim di chat linknya. Misalnya what kind of sort ini how do I cite. Jadi di sini ada tentang pakai advertisement, kemudian ada pakai book, ada pakai misalnya class handout, ada tentang government documents, misalnya undang-undang, ada gambar, journal articles, majalah, koran, kemudian website, sosial media, video. Nah, ini ada semua di sini. Ini salah satu biasanya siapa yang sering pakai di sini. Kalau kita buka satu, contohnya sini adalah buku. Nah, di sini bentar, masih loading. Bentar, kok dia nggak bisa turun ya? Nah, Atau bisa copy juga kalau menggunakan browser apa tuh Google Scholar atau apa. iya, Biasanya itu suka bisa. ada copy yang langsung Betul, tinggal di copy ya. Di situ ada betul, site terus betul. tinggal di copy apa yang dipilih, apakah MLK di situ bisa dipilih. Adik-adik kalau menggunakan mencari jurnal dari Google Scholar dari apa gitu tinggal diklik site itu bisa diambil dari situ, jadi sudah tidak menyusun sendiri. Iya, Tapi atau juga bisa pakai yang kadang-kadang Mendeley ya, Mendeley juga bisa pakai Mendeley yang juga bisa. Iya, tapi saya nggak tahu kenapa nggak bisa scroll ke bawah ini. Tapi nanti linknya bisa saya share. Saya copy sekarang deh untuk masukin ke chat. ya mungkin bisa di-share Mbak Putri biar Dah, teman-teman juga bisa. Ini juga ada pertanyaan nih, izin bertanya untuk nomor ISO dalam judul. Jadi ISO ini adalah referensi standar. Tentunya untuk mendapatkan referensi standar ini harus dari daftar ISO-nya di website ISO yang dimaksud standar ISO-nya judulnya apa. Kemudian atau bisa juga menggunakan akses SNI. Mungkin bisa diberikan informasi juga nanti link oh, SNI ya Mas Daya ya, daftar SNI. Kemudian supaya bisa direferensikan juga ataupun ISO nomornya itu ada di websitenya ISO gitu ya Mbak Putri. Mungkin Mbak iya. Putri juga bisa tambahkan beberapa terkait ini. Oh ya, nanti saya share lagi link buat ISO. Nanti bisa diklik di situ, iso.org. Di situ nanti ada kolom search-nya buat pencariannya, atau juga bisa masuk langsung ke menu-menu standarnya. Di situ. Citasi menggunakan format langsung silahkan saja, silahkan saja. Pokoknya adik-adik jangan takut bahwa ini sulit, dicoba saja. Yang pasti submit dokumen standarnya dalam waktu nanti 2 minggu. Mungkin itu ya Mas Daya. Ya, baik. Terima kasih Bu Arini dan Kak Pipit. Jadi adik-adik, ini ada teman-teman, pertanyaan nih, ada pertanyaan. apa? Masa Iya. kita sudah ada ide mengenai apa yang akan kita standarkan. Oh, Selanjutnya apa yang dikerjakan? Dia menyusun standarnya. Idenya sejalan dengan tema yang akan kita sampaikan. Temanya nanti di akhir acara akan di-announce oleh Mas Daya apa yang menjadi tema. Jadi tetap di sini ya adik-adik. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada mungkin langsung silakan Mas Daya, Pak Ono mungkin bisa langsung melanjutkan sambil kita ya, diskusi setelahnya. baik. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, jadi untuk pertanyaan mungkin kita butuh banyak waktu ya untuk bisa menjelaskan semua, tapi karena waktunya terbatas, jadi mungkin intinya begini, teman-teman sekalian, teman-teman tuh akan diminta untuk membuat dokumen standar yang seperti yang tadi formatnya disampaikan oleh Kak Pipit. Nah, judulnya tentang apa, itu nantinya akan kita infokan di akhir acara gitu ya. Jadi memang sekarang terkesan bingung, tapi telan dulu ya. Nanti sedikit demi sedikit akan tercerahkan ya, insya Allah. Nah, untuk acara berikutnya mungkin bisa langsung Pak Ono ya, untuk bisa menjelaskan mungkin sedikit apa namanya Pak, pengenalan tentang teknologi yang sekarang sedang booming nih Pak, tentang AI gitu Pak ya. Pada Pak Ono ini saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Daya, Bu Arini, Bu Putri, keren banget. Saya sampai stres. Cuman juga saya ngelihat pertanyaan-pertanyaannya hebat-hebat ya. Saya mah bisa nanya seperti ini. Oke, saya langsung share screen aja biar cepat. Karena waktu saya singkat juga, cuma 45 menitan kira-kira.
Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Jadi topiknya AI. Oke, ini saya turun ke bawah biar agak enak melihatnya. Saya tidak pakai slide, saya akan langsung presentasi dan ini saya rekam. Bentar, supaya enak saya